Ditulis surat di sana, kurang lebih bahasanya begini, Bu. Saya rela asup neraka daripada ningali anak saya susah hidup di dunia. Kabupaten Bandung. Nah, Kabupaten Bandung kemarin digegerkan oleh suatu berita. Saya yakin ibu semua yang duduk di sini tahu. Dan alhamdulillah kejadiannya bukan di desa Bojong Soang. Ibu tahu berita ada ibu membunuh anak kandungnya. Setelah membunuh anak kandungnya, beliau bunuh diri. Tahu? Setelah bunuh diri, ada surat yang ditulis di sana. Saya sedih, Bu, Pak. Bagaimanapun juga itu warga saya. Ditulis surat di sana, kurang lebih bahasanya begini, Bu. Saya rela asup neraka daripada ningali anak saya susah hidup di dunia. Pertanyaan saya, neraka jeung dunia, mana yang sementara, mana yang selama-lamanya? Dunia itu sementara, akhirat selama-lamanya. Kok bisa ada pemahaman seperti itu? Meremehkan siksa api neraka. Ini semua berawal dari minimnya iman. Kok bisa lemah imannya? Semua kelemahan iman itu, futur kita, malas beramal solih, kurang pemahaman akan agama, semua itu berawal dari ilmu. Artinya ibu bapak, saya yakin ibu-ibu yang duduk di sini tidak mau berakhir hidupnya seperti itu, betul? Kalau tidak mau, kejar satu hal ini. Kejar satu hal ini. Apa itu? Ilmu. Banyak keutamaan orang yang duduk dalam majelis ilmu. Dan inilah alasan kenapa saya mau datang ke sini. Jadi politisi mah, Bu, Pak, rawan gak warasnya. Betul tidak? Diberitakan banyak berita aneh-aneh itu, anggota DPR RI, anggota DPRD selingkuh, anggota DPRD korupsi. Wah, pabalatak pokoknya nama. Naudzubillah, doakan kami sebagai politisi muda dilindungi dari keburukan-keburukan yang ada, Bu, Pak. Dan yang membuat saya tetap waras, Bu, Pak, sebagai politisi itu apa? Datang di majelis ilmu seperti ini. Jadi saya senang sekali diundang sama Bu Nia di acara ini. Jadi nanti ke depannya mudah-mudahan jangan sungkan lagi untuk mengundang. Ilmu. Ada apa dengan ilmu? Keutamaannya banyak. Punten, Bu, Ibu duduk di sini mau ngapain sih? Mencari ilmu kan? Ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu akhirat atau ilmu agama. Ada keutamaan untuk Anda yang datang duduk ke sini. Punten. Anda, ibu-ibu yang saya sayangi di sini, itu datang ke sini bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda kuat, bukan karena Anda soleh, muda dan tidak. Anda duduk di sini karena Allah pilih Anda duduk di sini, betul tidak? Buktinya kan di majelis kita ada yang hadir, ada yang tidak, ya kan? Bisa mungkin ada udur, sakit dan lain sebagainya. Tapi nikmat yang sekarang pantas kita syukuri adalah nikmat duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena orang yang duduk di majelis ilmu mendapat fadilah atau janji dari Nabi Muhammad SAW, masuk surganya mudah. Mau masuk surga mudah? Atau susah? Kalau susah disiksa dulu di alam kubur, dibangkitkan, disiksa dulu di neraka, baru masuk surga. Mau masuk surganya sulit seperti itu? Lah, jangan mau. Maka masuklah ke surga itu dengan penuh kemudahan. Dari mana dalilnya? Nabi SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan kaki nih ke ulam desa nih untuk menuntut ilmu agama, berjalan kaki ke suatu tempat untuk menuntut ilmu agama, janji Nabi Muhammad SAW, Allah akan sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang duduk di sini semua masuk surganya ringan, mudah, lancar. Amin. Yang kedua, kebaikannya lagi, Bu, Paknya, sebelum ke inti pembahasan. Orang yang menuntut ilmu agama yang semangat seperti ini gitu kan ya, datang pagi-pagi dah saya tahu ibu-ibu teh sibuk. Betul tak? Masak, nyusuh, ngejahit, nanti nyarekan suami. Entong atau namanya. Pokoknya masih sibuk, tapi di meluangkan waktu ke sini ada janji lain yang mungkin ibu-ibu mudah-mudahan ke depannya lebih istiqomah. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang seneng ngaji, paham ilmu agama, Allah berikan kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan itu? Kita tidak tahu. Di akal kita, kebaikan Allah itu apa? Hutang dilunasan, betul? Awak disehatkan, rezeki dilancarkan. Tapi di pemahaman yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di atas itu semua. Apa itu tadi doa
ustazah jadi sebutkan, berikan keberkahan Bu Pak, kebaikan itu. Berkah dalam segala hal. Pak Agung nah abi teh gajingan 1,5 juta. Tapi abi mah teu gaduh hutang, tuangeun aya, bade ka ditu ka dieu tiasa, gampil segala rupa. Itu salah satu gambaran keberkahan. Sedikit mencukupi, banyak juga memberkahi. Nah, 2 hal itu. Jadi saya minta tolong dalam waktu 30 menit ke depan luruskan niat. Sekarang kita duduk luruskan niatnya. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu amal itu tergantung niat dan engkau akan mendapatkan apa yang kau niatkan. Niatkan sekarang kita duduk di sini ingin menuntut ilmu agama, ingin mendapatkan ridho Allah, ingin semoga Allah gugurkan dosa-dosanya dan pulang bisa mengamalkan ilmu-ilmunya. Amin. Itu. Oke, itu mukadimahnya. Sekarang kita akan bicara judulnya tuh apa lupa saya teh. Perbaiki sholatmu, maka perbaiki urusanmu. Ini saya suka sekali pembahasan ini. Ibu bapak, siapa di sini yang hidup tidak pernah mendapatkan masalah? Ada nggak angkat tangan? Mungkin ada di depan ya. Udah masih letik balita kene. Semua di sini pasti punya masalah, betul? Punten lah. Mungkin ada masalah hutang ekonomi, mungkin ada masalah kesehatan, mungkin ada masalah rumah tangga, anak, bisnis, pekerjaan, apapun itu semua pasti punya masalah, betul kan? Dan ingat Bu Pak, saya ingin memberikan satu pemahaman ya, tolong jangan jadi orang suka menyalahkan orang lain. Anda kena masalah, nyalahkan batur, budak bontongor, nyalahkan ustadna. Punten ieu teh, bojong soang banjir, nyalahkan kades jeung anggota dewan gitu ya. Kemudian misalnya bisnis terlancar, nyalahkan Prabowo. Seringkali kita tuh gampang menyalahkan orang lain akan segala kesulitan yang kita hadapi. Tapi sadarilah Bu Pak, semua masalah problem yang datang ke dalam hidup kita itu datang karena dosa kita. Titik. Ma asobaka min hasanatin famin Allah. Semua kebaikan datang dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Semua keburukan datang dari dosa kita. Sepakat? Itu cek Al-Quran. Maka tolong, kalau Anda punya kesulitan hidup, tolong jangan salahkan orang lain, evaluasi, introspeksi diri. Jangan-jangan sholat ngebutut, jangan-jangan baheula pernah ngebentak orang tua, jangan-jangan orang pernah zolim ke tetangga, jangan-jangan dulu kita pernah gibah. Allah kembalikan dosa-dosa itu dengan cara diberikannya musibah dan kesulitan. Dan ingat, orang yang kena kesulitan itu ciri Allah sayang kepada orang itu. Idza abawu qauman ibtalahum. Maka ibu bapak, kalau Anda punya masalah, maka amalkan ayat Al-Quran tadi yang dibaca tadi, Al-Baqarah ayat 45. Apa itu? Wasta'inu bis-sabri wa shalah. Wasta'inu bis-sabri was shalah. Berpegang teguhlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tolong Bu Pak, kalau ada masalah ekonomi, tong seetik-etik stres, milarian tali rapia, gantung diri gitu kan ya. Jauhi hal tersebut. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seberat apapun seberat apapun masalah Anda, itu sesuai kemampuan Allah berikan. Gak mungkin kita tidak mampu. Badai pasti berlalu. Pak Agung abis atas 20 tahun itu teh. Pas sewe jeung suami, badai pasti berlalu dan berpegang teguhlah kepada Allah dengan sabar. Apa itu sabar? Ketika diberikan ujian, selalulah menghadap kepada Allah, lapor sama Allah, curhat sama Allah. Ya mau orang gede hutang, curhatna kata tangga, apalagi ke Bang Emok gitu kan ya, leuwih lieur kata. Nah, jadi curhat sama Allah. Dan yang tadi teh salat. Kalau Anda ada keinginan, kalau ada kesulitan, salat dulu Bu Pak. Orang soleh zaman salafus soleh, kalau ada punten, ibu kalau butuh garam sasendok, kira-kira apa yang harus dilakukan? Darurat. Paling pergi ke betul kan? Cing katangi nyungkeun sasendok atuh deui mah darurat. Tapi orang soleh zaman dulu butuh garam sesendok aja Bu Pak, mereka pergi ke masjid, wudu, sholat, sujud, ya Allah nyungkeun garam. Keren ya. Abi ke sami seueur kahoyong, Pak Kades ge sami seueur kahoyong, tapi alhamdulillah tadi ngobrol kahoyong Pak Kades mah jeung masyarakatna Pak Agung rutilahu perlu, Pak Agung ieu sedimentasi walungan bikin banjir segala rupina. Jadi kita amalkan itu Pak Kades. Abi gedah sami hoyong kita selesai masalahnya, ikhtiar dunia mah jalan, tapi datang ke masjid, wudu, sholat, sujud, minta sama Allah, ya Allah, curhat. Pernah ada video yang viral di TikTok Bu Pak. Ada orang ngedoa teh juga ngobrol jeung Allah teh, ya Allah.
Sampai kikituan Bu, saking nikmatnya komunikasi dengan Allah, maka laporkan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara terbaik, tercepat kita sakit hati tahu nggak apa? Berharap kepada makhluk. Cara tercepat Anda nyeri hati, ngarep ke makhluk. Ngarep ke Prabowo, ngarep ke anggota dewannya, ke Pak Kades, ke manusia, nyeri hatena gancang eta masuk. Kaalaman ku saya oge, dulu ngarep saya teh didatangkan pupuk Pak Kades ku Menko Pangan. Waktu itu minta langsung di gedungnya Pak Wan tuh punya Pak Deddy Mulyadi. Nah, angkat tangan saya, Pak, saya minta pupuk untuk petani saya. Ini mana pupuk Indonesia? Berdiri. Tolong siapkan, perbaiki pupuk segala rupa. Ngarep saya ke menteri, Bu Pak. Nepi ayeuna teu datang pupuk nanya. Nyeri hati. Nah, kan kealaman gue saya oge. Maka memintalah dan berharap kepada Allah. Wasta'inu bis sobri wa sholah. Itu keutamaan sholat. Yang kedua, Ibu bapak pasti sering dengar ayat surat Al-Ankabut ayat 45 ini. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah, melindungi kita dari apa tadi teh? Fahsya dan munkar. Di terjemahan nama non? Fahsya munkar teh? Keji dan munkar ya. Nah, apa bedanya fahsya wan munkar? Ku sholat teh orang bisa terlindung dari fahsya dan munkar. Fahsya itu semacam dosa Bu Pak, tapi sesuai dengan keinginan jiwa. Contohnya naon? Zina, homoseksual. Pokoknya orang teh memang enjoy mun ngalakukan eta. Kalau mungkar segala bentuk keburukan yang tabrakan sama akal dan fitrah. Gampang nama mungkar mah umumnya lah dosa teh. Tapi kalau fahsya ini cenderung ke syahwat. Ibu bapak, kalau mau suami Anda tidak selingkuh, zina, open BO atau open BO nggak? Mungkin tahu ya percuran online ya. Kalau tidak mau anak kita terjebak di judi online, kalau Anda mau keluarga kita berkah, tidak ada kemungkaran, kezoliman dan lain sebagainya, inna sholata, sholat, jaga sholatnya di rumah tangga kita, jaga sholat suami kita, istri kita, anak kita, cek, kawal sampai kapan, mati sampai mati, cek sholatnya. Termasuk ketika memilih anggota dewan, pemimpin, kepala desa, bupati, ya, gubernur, presiden. Sebetulnya kita sebagai calon pemilih berhak untuk ngecek sholatnya. Kalau sholatnya disiplin, dia akan disiplin dalam kesehariannya. Kaulah nawainya komo ka masyarakatna. Anda mau cari menantu, cek sholatnya. Sholatnya di masjid atau di rumah. Sholatnya di awal waktu atau di akhir waktu. Itu kualitas laki-laki bisa dicek dari sholatnya Bu Pak, sebetulnya. Karena tadi teh lamun sholatna Pak Baliut enggeus fahsya dan munkar. Seperti itu. Tapi Bu Pak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan, ada seorang mendatangi Nabi. Dia berkata, ada orang kalau malam sholat, pagi mencuri. Ayatnya kira-kira gitu. Ai malam sholat, pagi mencuri. Eta kumaha? Kata Nabi SAW, innahu sayanhahu ma yakul. Sholat tersebut akan mencegah dari apa yang dia katakan, hadis riwayat Ahmad. Artinya apa? Kalau Anda berdakwah, minimal ke anak lah sacan kabaturnya. Misalnya tong anak atau misalnya wargi lah kena narkoba, geng motor. Kalau nggak mau ribet mama tahana, geus weh, jangan mana tong ninggalkeun sholat. Tapi masih kene masih kitu kene salat pokokna mah urang mah ada mamatan di dinya eureun mabok kese salat we malah. Jangan tinggalkan salat karena dengan salat itu dia bisa menghentikan fahsya dan mungkar tadi. Saya pernah kejadian Bu, ini kisah nyata. Saya teman SMA dulu pemain band, geng motor, tukang pacaran. Omat ya Bu, pacaran tuh haram ya. Jangan paksa anaknya pacaran ya. Kalau mau perjodohan ta'aruf aja yang super kilat. Banyak kasus-kasus pacaran ujungnya pisah kan. Nah, teman saya kayak gitu Bu Pak, mabok, disikat segala rupana. Tapi yang unik, dia meninggalkan sholat. Kunaon? Tertanam di dalam bawah sadarna, mamahnya itu ngedoktrin, teu meunang sih mana meninggalkan sholat. Teu meunang. Qadarullah Bu Pak, kebiasaan sholatnya nggak ditinggalin. Tapi dia teh aya maksiatna lah, keneh. Saya ketemu lagi beberapa tahun kemudian di kampus waktu itu, Bu Pak, sekarang ya sudah punya sekolah tahfiz. Masya Allah. Ngurus-ngurus anak yatim, ngafalkeun Al-Qur'an. Barapal burawang urang hafal. Gitu kan ya. Artinya apa? Salat. Maka jagalah salat. Karena innahu sayannahu ma yaqul. Kemudian selanjutnya kata Ibnu Mas'ud Bu, salah satu sahabat terbaik Rasulullah SAW terkait salat. Ya. Beliau pernah berkata, ini hadis dari sahabat ya, mauquf.
Inna sholata la tanfa'u illa man ata'aha. Salat tidak bermanfaat kecuali jika salat tersebut membuat seseorang menjadi taat. Nah, salat Anda bermanfaat kalau Anda semakin taat. Tapi kalau Anda salat tapi beki maksiat, ada aya nu salah jeung salatna. Apakah Al-Fatihah ngaco? Apakah waktunya tidak tepat? Apakah rukunya salah? Jangan-jangan salatnya tidak seperti Nabi. Maka evaluasi, audit salat kita. Nu di audit lain anggaran wae Bu Pak. APBD Provinsi Jabar 30 triliun. Kabupaten Bandung 7 triliun di audit. Salat ge kudu di audit. Cuma yang bisa ngaudit siapa? Kita sendiri. Jangan kita ngaudit salat bunia. Saya bunia teh ditunjuk-tunjuk. Enggak pantas seperti itu. Gunakan curi kita yang nunjuk-nunjuk diri sorangan. Maka audit salatnya. Kalau seandainya ada masalah tapi beres-beres wae teh. Ingat, bagus salatmu, bagus urusanmu. Seperti itu ya. Kemudian Ibu Bapak, itu kurang lebih mukadimah terkait sholat. Nah, saya ingin menyampaikan ada keutamaan, ada 5 keutamaan terkait sholat yang saya harap ya mangga bila pada dicatat ogenya. Tapi saya mah tahu lah yang duduk di sini mah sarolat, saya mah apal insya Allah husnuzon saya. Tapi kita mari perdalam terkait sholat ini, apa yang harus kita perbaiki dan kita perjuangkan ke depannya. Ibu Bapak, kita harus tahu sekedap awal, Pak Awal, Kang Awal, oh lagi di luar, ya udah, oh gue nelpon biar deh. Mas Bro, buku saya bawa dong. Pengnyanakan buku. Saya punya hadiah yang bisa jawab pertanyaan saya. Saya nulis buku hadis Bu Pak yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, siapa yang tahu? Angkat tangan dulu baru jawab. Amalan apa ketika di akhirat kelak yang akan pertama kali dihisab? Bu, apa? Sholat gampang ya? Ibu coba angkat tangannya. Ini yang, nah yang belakang kerudung pink. Ibu, nah itu pawal pasian buku. 1. Nanti kene tenang aman. Seueur kene. Jadi amalan pertama yang Anda akan ditanya bukan gaji Anda di mana, anak kumaha, bakti orang tua kumaha, tapi sholat Bu Pak. Sholat yang pertama ditanya. Ingat, disebutkan di dalam suatu hadis, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholat. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad jaba faqad khaba wa khasir. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Ingat, yang ditanya sholat Bu Pak, yang ditanya sholat. Tapi akan ada momentum sholatnya ternyata yang dihisab ini sholatnya buruk. Tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Kalau seandainya naudzubillah bisi mah ketika diaudit dihisab, pasti sholat kita bermasalah. Allah akan memberikan kesempatan kedua. Dari apa? Cek. Ungzuru hal li abdi min tatawwu'. Lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunat. Nah, tolong mulai sekarang bersemangatlah mengerjakan rawatib. Ya, komong rawatib subuh. Omat rawatib subuh metong lepas. Kenapa sebelum subuh ya? Kata Nabi SAW, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, mangga itu Bu buku nanti simpen di sini Pak Wal. Boleh simpen di sini. Asa bawa opat saya teh. Sorry. Oh ya. Putun biasa. Nah, jadi sholat sunat Ibu kerjakan. Kunaon itu backup lamun iman audzubilahnya bisi nanti ketika dihisab sholat fardu kita bermasalah. Bisi eta mah. Apa aja tuh sunat yang bisa kita kerjakan? Rawatib, sikat, capek pagung, wayahna. Sage kadang anu kalewat tapi minimal aya. Kemudian apalagi sholat duha. Sholat duha jangan ditinggalkan, minimal 2, kalau bisa 4. Kerjakan Bu Pak, fadilahnya banyak, itu setara dengan sedekah sebanyak sendi-sendi kita. Kemudian witir. Pagung witir teh kan capeknya ke tahajud lah. Witir boleh sebelum tidur Bu Pak. Abu Bakar As-Siddiq tuh sebelum tidur minimal 1 rakaat, sisanya ganjil silakan. Saya punya staff 4.
Di DPRD saya punya staf 4. Saya tiap hari bikin absen. Salah satunya absennya tuh zikir pagi petang, sholat duha, witir nggak boleh. Enggak. Di checklist ku saya Bapak. Tuh tadi staf Abin nyenak buku, witirnya dicek terus hampir tiap hari ku saya, ku kami. Berikut juga mereka ngecek saya. Kalau saya nggak ngamalin, saya juga di cross. Tapi artinya apa? Ingat, istiqomah kan sampai meninggal, sholat witir sebelum tidur 1 rakaat. Pagung saya mah pede, dah tahajud gu gawe, mangga. Jadi sekumai ibu bapak siap ngerjakan sholat witir? Insya Allahnya kerjakan itu. Istiqomah. Karena amalan yang paling Allah suka tahu nggak apa? Tahu nggak amalan yang paling Allah suka itu apa? Umroh, haji, apa? Ahabul amali ilallah adwa muha wa inqol. Amalan yang paling Allah cinta adalah amal yang istiqomah, dawam, adwa muha wa inqol, walaupun sedikit. Jadi istiqomahlah. Yang susah mah istiqomah, yang gampang istirahat. Nah, jadi amalan yang pertama dihisab adalah sholat yang pertama. Yang kedua, sholat adalah sebaik-baik amalan setelah syahadat. Ayul amali afdol. Amal apa yang paling afdol? Amalan apa yang paling apa ya? Afdol tuh ya, kita bisa bilang yang utama. Ini yang nanya Abdullah bin Mas'ud, Bapak. Salah satu sahabat yang utama, yang gede kawani, yang dia waktu dulu di Mekah sebelum banyak orang masuk Islam, dia dengan lantang berani baca surat Ar-Rahman di depan Ka'bah senepikeun ditunggulan. Dan ini salah satu sahabat kesayangan Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya kepada Nabi SAW ya, radhiyallahu anhu, ayul amali afdol. Amal naon sih paling afdol ya Rasul? Rasul jawabannya suka beda-beda kepada sahabat, tapi kepada orang super soleh ini jawaban Rasulullah SAW yang pertama, as-sholatu li waqtiha. Sholat pada waktu. Naon sholat pada waktu teh? Zuhur 2:30 gitu, asar 6:30, subuh 6:30. Hadis lain menyebutkan as-sholat afdolus sholat fi awali waktiha, di awal waktu berjamaah. Mun bisa laki-laki apalagi di masjid. Ibu bapak, untuk kaum laki-laki hati-hati. Kalau kita susah sholat di masjid, fix ada penyakit yang menimpa kita. Apa penyakitnya? Ambien, darah tinggi, stroke, haroream. Penyakit itu bahaya, judulnya Bapak. Non munafik. Saya nggak nunjuk orang lain laki-laki yang ada di sekitaran kabupaten ini. Saya sendiri oke. Lamun karasa berat ke masjid, munafik kurangnya. Karena dulu para sahabat, ketika ada sahabat yang nggak sholat di masjid, mereka tuh suudon, lantang ngomong, kami suudon, bilang jangan-jangan si fulan kena sifat munafik. Tapi saya tahu dan paham, laki-laki ini sibuk, punten bu, ya nage abi ya kegiatan nabinya, curhat banyak. Di sini jam 9 nih dakwah, jam 11 kurang di Grand Sunshine, narasumber KPU. Habis itu saya harus pergi ke Sumedang, kunjungan kerja ke Indag Provinsi. Malam saya harus rapat paripurna, sibuknya. Tapi itulah yang menjadikan spesial untuk para laki-laki. Saya kadang bablas Bu Pak, tapi sebisa mungkin kudu di masjid, sebisa mungkin. Tolong kalau Anda punya suami, kalau mau kehidupannya ada perubahan dalam rumah tangga, dorong, dakwahi dan doakan suami lalaki sholatnya di masjid. Oke? Kalau mau anak Anda baik, dorong ke masjid, siapkan sajadahnya. Khusus laki-laki, perempuan kumaha di rumah afdolnya. Tapi kalau mau di masjid pagung boleh nggak? Boleh. Asal ke masjidnya jangan mengundang fitnah. Ke masjid pakai bulu mata palsu misalnya, pakai non foundation, itu dekat mana itu? Jangan. Nah artinya ibu bapak, sholat itu sebaik-baik amal. Tahu nggak? Yang tadi sholat satu. Yang kedua, birrul walidain, bakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Kalau seandainya ini harus perang nih sekarang nih ngelawan Israel, itu ternyata urutan ketiga amal terbaiknya. Jihad fisabilillah, definisi perang ya. Urutan ketiga, yang pertama tetap sholat di awal waktu. Ibu-ibu kumaha sholat di awal waktu. Sebisa mungkin sholat di awal waktu. Tolong dakwahkan kepada laki-lakinya sholat di masjid. Kenapa? Pahalanya lebih besar. Ima ibarat kia lah, ame rada kabayang.
Kalau kerja di rumah gajinya 1 juta, tapi kalau kerja ke masjid gajinya 27 juta, mending lu mana? 27 juta dong, betul nggak? Aku juta makan cengarnya. Wah, kamu mau di masjid ya duit disimpan. Artinya dakwahkan fadilah itu. Dan laki-laki yang sholat di masjid itu Bapak langkah demi langkah ke masjidnya ngagugurkan dosa. Oke? Apalagi kalau laki-laki itu adan. Seandainya dia adzan, itu satu kampung yang adzannya terdengar oleh dia dan sholat, semua pahala sholat sekampung itu diberikan juga ke orang-orang yang azan. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Di sini ada yang punya suami muazin? Ada? Bahaya nih. Tolong dorong suaminya, Pak muazin atau Pak ameh sacan maut minimal sekali atau azan di masjid. Ya, seperti itu. Mending azan di masjid sacan di adan. Gitu. Maaf, kalau pendapat saya nggak ada adannya Bu ya kalau meninggal. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Yang ketiga, ibu bapak, sholat 5 waktu mencuci dosa. Cing, saya mau nanya ke ibu-ibu di sini. Angkat tangan, siapa yang nggak punya dosa di sini? Angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, silakan gantikan saya bicara di depan gitu kan. Punya dosa nggak? Kecil atau besar? Yang dosanya kecil angkat tangan. Yang dosanya sedang. Yang dosanya banyak angkat tangan. Seur dosa. Bu, punten, Anda ini pendosa. Kata siapa? Kata Nabi. Nabi SAW pernah menyebutkan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh keturunan Nabi Adam pernah berbuat dosa, bahkan di dalam terjemahannya disebut pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah at-tawwabun. Apa itu? Orang yang senang tobat. Tolong Bu, tolong masalah tobat, Pagung. Nah, saya dititah tobat. Emang saya ngapain ngelakukan naon? Tobat jangan nunggu dulu bikin dosa. Ya, tobat itu harus kapan? Coba saya tanya, kok tobat itu kapan? Setiap hari. Kalau ingat langsung tobat. Kan saya nggak maksiat Pak Agung, tapi kita ini potensi maksiat itu banyak Bapak zaman sekarang, betul tidak? Buka HP langsung dosa ngeburudul. Iklan sampo, artis ngelewat, gubar-gibar masakan rambut, betul tidak? Ngobrol jeung ibu-ibu teka aja awalnya mau ngobrolkan politik, kaditukeun ngobrolkan batur gitu kan ya. Jajan sayur awalnya mah jajan, kaditukeunna nawarna teu kira-kira dinya jolim ka tukang sayur. Jadi banyak celah dosa kita Bu Pak. Ini nasihat saya, tolong salat kan penggugur dosa. Tapi selain salat, saya titip wasiat ini banyak, tolong Bu Pak bikin program. Tolong rutinkan istighfar. Gimana lafaz istighfar? Tadi Bu Ustazah baca satu istighfar itu luar biasa. Tahu nggak Sayyidul Istighfar? Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani. Apa? Panjang kan? Itu sunahnya dibaca ba'da sholat subuh. Karena Nabi baca ba'da sholat subuh dan ba'da sholat asar. Itu baca Bu Pak, tolong. Kenapa? Karena fadilahnya di hadisnya itu disebutkan, kalau ibu baca itu dengan penuh keyakinan, bari tobatnya ingat-ingat dosa, Allahumma anta robbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Anda baca itu subuh, tiba-tiba Anda meninggal jam 10 pagi, sahid Bu Pak, masuk surga. Itu di dalam hadis disebutkan seperti itu. Dan ingat, kita sehari istighfar harus berapa kali sih? Patokana wanya imanya, patokana Nabi punya dosa nggak Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad pasti dapat surga nggak? Pahalanya banyak nggak? Mulia nggak? Nabi yang seperti itu aja Muhammad SAW itu per hari minimal 70 sampai 100 kali istighfarnya minimal. Lah kita dosa pabalatak, hutang gede, pikas belen, tukang ngomongkan batur sok naon deui. Maka harus sebanyak-banyaknya. Kalau bisa nanti pas pulang istighfar, astagfirullah. Minimal 100 kali ditarget. Pagung naya angka 100 di mana eta? Bisa dipajarkeun mengada-ngada inovasi atau bid'ah. 100 itu angkanya keluar di hadis di mana Nabi memang minimal disebutkan istighfar itu minimal 100 kali. Kalau bisa lebih, sebanyak-banyaknya silakan. Kumaha insyaallah diamalkan. Tapi Anda jangan egois dong. Oh tahu nih bahwa kita harus istighfar, sugana sacan maot teh husnul khotimah istighfar heula. Tapi yang tahu Anda doang. Yang tahu Anda mungkul Bu Pak. Nah, tolong kalau dapat ilmu amalkan yang ketiga apa? Sampai
Ud'u ila sabili bil hikmati pokoknya gitulah kalau saya jadi bohodi pabalit ngomongnya gancang ting pokoknya mah dakwahkan ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi man dala 'alal khairin falau mithlu ajrin fa'ilihi dakwahkan ke anak ke tetangga ke teman majelis ilmu dakwahkan sampaikan perkara sholat tadi dan perkara istighfar tadi kenapa? Karena orang yang berdakwah pahalanya berkali-kali lipat Bu Pak. Dari dalil tadi saya menyampaikan contoh gini, anggaplah istighfar saya ikhlas karena Allah dan sesuai ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Astagfirullahaladzim misalnya tuh saya dapat 1 pahala misal. Kemudian saya ngajak ibu semua, coba ibu baca lafaz istighfar astagfirullahaladzim. Anggap semuanya diterima pahalanya, ada 100 orang, pahala ibu 1 istighfarna, pahala saya 101 karena saya berdakwah. Makanya anak saya doktrin Bu Pak, kalau udah gede sok dek jadi dokter, polisi, pedagang, petani, apapun lah asal tong pararugu teparugunya. Tapi satu profesi jangan kamu tinggalkan. Apa itu? Dai, dakwah, dakwah. Seperti itu. Pak Agung abi kan tuh bisa bicara seperti Pak Agung, seperti ustazah ngomong di mimbar. Ada cara minimal berikan nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat, kata tangga, ka adi, tapi nasihatnya pakai adab. Tong ngabentak-bentak siapa mana tara salat neraka siapa mana? Entong. Pakai adab. Orang dikasih berlian seneng nggak? Ibu saya kasih berlian seneng nggak? Kalau berliannya saya kasih ke ibu tapi saya lemparin ke muka ibu seneng nggak? Seneng Pak Bung, yo seneng. Ayo gratis. Nggak seneng kan dilempar ke sini kan? Begitu juga dengan dakwah, kalau ngasih nasihat ya jangan kasar. Oh, anta finar, Anda di neraka. Jangan, pelan-pelan, lemah lembut. Kan Nabi SAW juga begitu, penuh kelemah lembutan. Ya, jadi itu cara menggugurkan dosa istighfar dan tambahan cara menggugurkan dosa dengan sholat 5 waktu. Ya, disebutkan dari Nabi SAW, ibu bapak, seandainya kata Nabi SAW ya, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Menimbu mandi rutin 5 kali, kira-kira bakal bau tak? Tidak akan ada kotoran di sana. Maka fadzalika mithlus sholawati al-khams yamhullah bihal khotoya. Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, di riwayat lain disebutkan as-sholawatu khams, salat yang 5, wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu itu menggugurkan dosa sepanjang dia tidak melakukan dosa besar. Maka jauhi dosa besar, Ibu. Dosa besar yang sering dilakukan umat Islam di Indonesia apa coba? Nu teu karasa? Apa? Riba. Nginjemkeun 1 juta ngabalikeunna kudu 1.200.000. Gak boleh. Ya, gak boleh. Riba, durhaka ke orang tua, akbarul kabair, al-isyraku billah, 1 musyrik, gak boleh. Wa uququl walidain, apa tuh namanya? Durhaka kepada orang tua, wa qatlun nafsi, membunuh manusia, wa syahadatuz zur, jadi saksi palsu. Itu dalam hadis disebutkan 4. Nah, hati-hati dengan dosa-dosa, apalagi yang tak terasa. Contoh, hati-hati dengan kemusyrikan yang tak terasa. Hati-hati tahayul. Ini yang tak terasa nih, hati-hati anak-anak Anda nih Bu Pak kalau pakai HP. Ibu pernah dengar nggak TikTok? Pernah dengar? Tahu nggak di TikTok ada konten cek khodam. Jadi ada konten dia nonton ngecek kamu siapa namanya, lahir tanggal berapa, nanti dicek khodamnya. Oh, kamu cocoknya kerja di air. Jangan pernah percaya dengan itu. Zodiak ramalan jangan. Jimat-jimatan komodei, aduh. Ieu kolor simbah anculumkeun kana wadah baso. Engke bakal payu basona. Wah, geus cilaka eta mah. Dinu percaya wes etik. Ini masalahnya ada yang kayak gitu, Bu Pak. Jadi bener gak? Saya nonton di Trans 7 tuh ada oknum cenah yang udah tobat dulu tuh pernah gitu. Tapi nggak semuanya. Makanya kalau makan itu banyak doa dulu, insya Allah dilindungilah dari yang kayak gitu. Cuma jauh yang kayak gitu.
Nih saya kasih tahu nih, ada satu kemusyrikan, musyrik kecil ya yang tak terasa, tolong diberantas tolong. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa bersumpah atas nama selain Allah maka dia melakukan kemusyrikan. Saya tanya, boleh nggak mengucapkan demi Allah untuk mengucapkan fakta? Boleh nggak? Boleh. Demi Allah saya laki-laki, bener tuh? Pokoknya gus janggotan kia pajarkan awewe. Tapi boleh nggak saya ngucapin gini, demi Allah, demi Rasulullah saya laki-laki, boleh nggak? Nggak boleh. Jangan bu, nggak boleh mengucapkan demi Rasulullah. Ini sering kan di luaran denger ya, politisi-politisi ini teman-teman saya, demi Allah Rasulullah, gong orang teh kia pak punten kela, jangan pakai Rasulullah. Kenapa? Nabi yang larang. Kalau kita melakukan qasam tuh demi ya, kata demi itu cuma hanya dengan Allah, tidak boleh dengan yang lain. Paham ya? Kan banyak tuh ternyata butuh ngaji ya, ada hal-hal kecil yang kita tak tahu jadi pelanggaran tuh, yang kayak gitu ya. Nah yang selanjutnya, sholat adalah cahaya dan akhirat. Kela bu, saya ngecek waktu. Nah ya alarmnya teh hurung-hurung bisi pareum. Bentar lagi ya, saya nggak lama kok. Oh 7 menit lagi. Nah sholat adalah cahaya dunia dan akhirat. Ibu, bapak, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya bukti keselamatan pada hari kiamat. Mau nggak nanti ketika hari kiamat Anda dapat perlindungan, cahaya yang cerah dan lain sebagainya? Kuncinya sholat, jaga sholatnya, evaluasi sholatnya. Tolong, tahu nggak apa penyebab Anda kalau nanti di akhirat akan gelap, buta, gelap bukan nama poek. Saya kasih tahu, tadi kan lawannya cahaya tuh ke sholat, tapi kalau Anda mau jadi gelap-gelapan di akhirat, dari hadis Nabi Muhammad SAW, ittaqul zulma fa inna dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kepada kegelapan, sesungguhnya kezoliman itu akan membawa kita kepada kegelapan di hari kiamat. Maka jangan zolim. Aku ngebi zolim naon, banyak zolim kita mah bupak kadang teka rasa. Bagaimana kita memahami apa itu zolim, angke bab selanjutnya banyak lamun di ulam di gitu dihemutan. Karena panjang teing. Intinya jaga diri, jaga hubungan kita dengan manusia, jangan sampai kita zolim, dan doakan kami Abi Pak Kades selalu menjadi manusia yang dijauhkan dari menzolimi orang lain. Amin. Hati-hati dengan sholat Anda. Tadi cukup 5 keutamaan sholat. Tapi yang ingin saya sampaikan selanjutnya, hati-hati dengan sholat. Ibu, bapak, ingat, siapa di sini yang paling senior? Ada yang usianya 70 tahun, angkat tangan. Ada, Bu Tiwi, Masya Allah, Bu, Masya Allah. Saya baru 37 tahun, ibu yang 60 tahun. Semua yang duduk di sini sholat kan, betul? Saya bukan ingin memperkecil semangat. Cuma ada dari hadis Nabi SAW, sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun namun tidak diterima oleh Allah sholatnya. Ya, la'allahu yutimmu ruku' wala yutimmu sujud. Rukuna benar, sujudnya salah. Sujudnya benar, rukuna salah. Maka hati-hati dengan sholat kita, karena ada kejadian sholat yang ditolak. Allah si abi kumatos 30 tahun sholat. Ibu bapak tobat, cepat tobat, minta maaf sama Allah, bisi sholatnya salah. Dan ada satu sunnah yang harus Anda amalkan. Ini amalan ini diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ba'da sholat Nabi SAW itu istighfar 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Lafadznya begini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sering diamalkan tuh? Setelah sholat istighfar 3 kali. Kenapa? Sok ibu coba pikir baik-baik. Kok istighfar setelah beramal solih? Di mana-mana istighfar setelah maksiat, betul? Nabi mengajarkan kepada kita, hati-hati dengan sholat kita. Jangan-jangan tetumaninah, niatna salah, al-fatihah napa baliut. Maka istighfarlah, ya Allah maafkan Nabi, astagfirullah, bisi sholat Nabi butut. Saya nitip, tolong istighfar 3 kali setelah sholat. Dan perbaiki sholat kita, cek kembali. Ini kenapa ada orang yang ditolak sholatnya? Ayo sholatnya ngabut, sholatnya telat, ke sholat inget non jemuran misalnya, tuh fokus. Apa gue nggak Inggris gitu mah nggak seorang kita kudu sholat, nggak begitu. Sholat tetap termasuk bupa punten. Pernah dengar kalau orang mabok ditolak sholatnya berapa hari? Tidak diterima sholatnya sekian puluh hari kan? Ada kan? Tahu ilmu itu? Nah tolong kalau ada yang nanya ke ibu, Bu abi tos mabok, kumaha tuh abi sholat mau diterima sekian puluh hari? Nggak sesuai mah tong sholat, ngaco, salah. Tetap sholat, tobat sholat langsung. Kumaha tuh abi? Karena ada pemahaman begitu, tukang mabok, ayo mau sholat dan mau diterima sholat aja, jangan naon sholat, salah. Sholat, tobat, sholat. Oke? Kumaha pala lagi? Well,
Saya tik deui. Bisa rada ngebut, sorry materina seueurnya. 2, ruku tidak sempurna bisa suul khotimah, hati-hati. Ini dari Abu Ya'la dalam musnadnya, hadis Hasan, Nabi SAW melihat seorang laki-laki sholat namun tidak menyempurnakan rukunya. Rukunya tuh punggungnya nggak lurus, Bu Pak. Jadi melengkung gitunya, padahal dia masih muda. Nah, seperti ayam yang sedang mematuk dalam sujudnya teh, jika ayam gitu. Ente sempurna rukuna. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau mata hadza ala ma huwa alaihi mata ala ghairi millati Muhammad." Kalau orang ini mati dengan kondisi sholat yang demikian, maka dia mati bukan di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan ruku. Tadi di Al-Baqarah disebutkan di ayat-ayat itu, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Hati-hati dengan ruku, ibu bapak. Jaga ruku kita, maka cek sholat-sholat kita, maka amalkanlah hadis ini. Sholu kama ra'aitumuni usolli, Rawahul Bukhari. Sholatlah sebagaimana aku sholat, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau anda ingin ngecek sholat anda benar atau tidak, patokannya sholat Nabi, bukan sholat Agim, bukan sholat Abdul Somad, bukan sholat ataupun siapa-siapa. Sholatnya Nabi, tapi biasanya Agim, Abdul Somad, Adi Hidayat, karena itu sholatnya kan nurutin Nabi. Tapi patokannya Nabi. Cari tahu hadis-hadisnya. Nabi kalau takbir bagaimana, tangannya di mana, rukunya gimana, dan lain sebagainya. Maka pelajari bab itu khusus nanti di satu pertemuan di pengajian ini, Bu Ketua. Nanti cari, silakan ustadznya mungkin bisa, saya bisa yang lain, tapi bab sholat seperti Nabi itu harus dipelajari. Seperti itu ya. Kemudian hati-hati dengan sholat kita tadi yang 60 tahun, ruku tidak sempurna, dan hati-hati ketika sholat kita ria. Apa? Ria. Ya. Syirik khafi. Asyirkul khafiyu an yakuma ar-rajulu yusolli fayuzayyinu sholatuhu lima yaro min nadhari rajulin. Syirik khafi, syirik samar, di mana seseorang sholat lalu ia perbagus sholatnya agar terlihat orang lain. Punten, jangankan ibu, itu kadang menimpa saya dan saya membaca dalilin astagfirullah, buruan tobat. Aiker sorangan sholatna al-ikhlas, aiker ayam makmum jadi anaba misalnya, wih hayang kapuji ya sholatna ya. Nah ini puntennya untuk para laki-laki yang jadi imam, segera bertobat. Kita rawan terjerumus oleh dosa itu. Hati-hati kalau kita sholat, luruskan niat. Ibu, bapak, amal soleh diterima syaratnya 2. Amal soleh diterima syaratnya 2. Apa itu? Ada yang tahu? Yang pertama, dengerin baik-baik, ingat ini sampai mati. Amal soleh syarat diterima cuma 2. Sholat, puasa, zikir, zakat, semuanya itu syaratnya 2. 1, niatnya ikhlas karena Allah. 2, itiba kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan arahan Nabi. Betul tidak? Boleh nggak sholat subuh 5 rakaat? Boleh nggak kalau takbir diganti Allahu Somad? Harus sesuai Nabi. 2 syaratnya. Oke? Nah, jadi jangan sampai kita ria karena salah niat. Apakah mungkin di tengah-tengah sholat kita ria? Mungkin, langsung istighfar aja. Burung jenanya alarmna, berarti itu saya waktu sabi. Mun di kartun mah juga Ultraman, Bu, lamun tinong-tinong kedatosan gitu. Yang terakhir artinya, hati-hati dengan sholat kita yang jika tidak khusyuk. Tadi yang baca Al-Quran di depan, Masya Allah suaranya ya zayin, indah, tapi lebar sayat itu diteruskan. Kan disebutkan gini nih, wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyin. Berpegang teguhlah kepada Allah dengan sholat dan sabar. Sesungguhnya itu berat. Berpegang teguh kepada sholat dan sabar. Sesungguhnya itu sabar dan sholat itu berat, kecuali orang yang khusyuk. Apa itu orang yang khusyuk? Ada jawabannya di ayat selanjutnya, di ayat 46. Alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau Anda mau sholat khusyuk, ternyata di Al-Quran disebutkannya begini. Orang yang khusyuk itu ialah orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi ketika sholatnya orang ingat-ingat orang bakal mawak, ingat-ingat orang bakal balik deh, ingat-ingat orang bakal dihisab. Itu bagian dari khusyuk. Siun ayat khauf kepada Allah, khosyah, takut akan kebesaran Allah anu ke bakal ngadili orang.
Tanamkan itu di sholat kita. Sacan sholat minimal di jurhat orang bakal maut balik dia ke Allah. Ya kudu khusyuk ya Allah, kita bakal balik dia ya Allah. Ingat-ingat itu. Apalagi cara teknik kita biar khusyuk. Ini ulama berpendapat, saya juga sepakat. Apa itu? Pahami bacaan anak. Cing ai Rabbana walakal hamdu naon artina? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana walakal hamdu naon artina? Ada yang tahu tidak? Yang tahu saya kasih hadiah. Angkat tangan. Sunda juga nggak apa-apa. Ibu tahu? Tahu? Boleh. Kumaha, Bu? Tuh. Walakal hamdu. Hamdu? Muji, Masya Allah. Ucapkan Masya Allah. Bu, punten, Bu. Ini bantasan. Begitu saya bermanfaat kita benar. Robbana, Tuhan kami, walakal hamdu, untukmu segala puji-pujian. Apalkan artinya, tapi tong dibaca ke sholat. Sami Allah liman hamidah. Tuhanku segala pujian diganti bahasana, boleh nggak? Lah, boleh nggak ngeganti bacaan sholat dengan bahasa Indonesia? Dulu beberapa tahun lalu pernah di Turki. Saking liberalnya pemerintah diganti adanku bahasa Turki, cenah kayaknya saya ke Turki, pernah ke Turki. Tapi itu tidak boleh, Bu. Bahasa Arabnya baca tapi kita tahu bacaannya. Allahu Akbar non artinya. Allah Maha Besar, nggak ada yang lebih besar. Presiden Prabowo, wa eleh ku Allah. Bapak aing Deddy Mulyadi, eleh besarna ku Allah, betul? Langsung makhluk kagigirkeun, Allahu Akbar. Naon di Robbik firli warhamni, terus warfa'ni warzukni wadini. Robbik firli naon artina? Ampuni, Robbik firli ya Allah, ampuni abi, warhamni nyah ka abi ya Allah. Nah, jadi teknik kita biar khusyuk tadi, sadar bahwa orang bakal balik di Allah. Kedua, pahami bacaan sholat. Masya Allah. Allahumma barik Robbana Robbi zidna ilman warzuqna faman. Ibu, bapak, sakitu panginten nu teh sadidugikeun. Hapunten samudaya kelepatan.